Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di part yang selanjutnya perihal regresi dan korelasi linear berganda. Mungkin di part ini saya akan lebih fokus pada regresi linear berganda karena sebelumnya saya telah menjelaskan regresi linear sederhana ya. Overview sedikit, analisis regresi itu digolongkan menjadi dua ya, yaitu regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Perbedaannya hanya pada jumlah variabel bebasnya. Jika sederhana itu menitikberatkan pada hubungan variabel terikat dan satu variabel bebas. Tapi kalau analisis regresi berganda itu menitikberatkan pada hubungan variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Dalam menggunakan regresi berganda ini, pengujian hipotesis harus menghindari ya, harus ada beberapa hal yang harus dihindari karena ada kemungkinan penyimpangan asumsi-asumsi klasik. Tujuannya adalah pemenuhan asumsi klasik ini dimaksudkan agar variabel bebas itu sebagai estimator atas variabel terikatnya itu tidak bias. Nah, yang pertama harus memenuhi syarat uji asumsi klasik berkenaan dengan multikolinearitas. Supaya determinasi semakin tinggi ya, maka perlu juga ditambah variabel bebasnya. Karena semakin tinggi determinasi, maka semakin besar juga tingkat akurasinya. Lalu syarat variabel bebas yang akan ditambahkan tidak boleh memiliki korelasi linier yang erat dengan variabel bebas sebelumnya. Karena jika korelasi linier yang erat itu tadi, maka kedua variabel tersebut hanya akan menjadikan variabel yang sama. Akibatnya, penambahan variabel bebas tidak akan memperbaiki hasil ramalan ataupun dapat memprediksi hipotesis uji hipotesis yang nanti kita lakukan di akhir penelitian. Lalu pengujian multikorelitas itu apa sih sebenarnya? Yaitu pengujian untuk mengetahui apakah ada korelasi yang erat antara variabel bebas tambahan dengan variabel bebas sebelumnya. Nah, dengan menggunakan matrik korelasi ya, akan kita ketahui apakah variabel bebas tambahan mempunyai korelasi dengan variabel terikat dan juga apakah variabel bebas tambahan mempunyai korelasi yang erat dengan variabel sebelumnya. Nah, penanggulangan multikoleritas dapat diatasi dengan cara mengeluarkan salah satu variabel, itu variabel yang memiliki koefisien atau nilai R yang paling rendah dari model tersebut. Lalu apalagi uji asumsi klasik yang perlu diwaspadai ketika kita mau melakukan regresi linear berganda, yaitu gejala autokorelasi. Nah, uji gejala autokorelasi dapat dilihat dari apakah variabel yang sama itu berhubungan antar waktu. Pengujian autokorelasi itu dilakukan dengan menghitung menggunakan Darwin-Waston statistik ya, dan tindakan korektif atau penanggulangannya dengan cara menambahkan regresor, reformulasi model dengan nonlinear atau juga bisa memperbarui akurasi atau memperbaiki akurasi data. Seperti itu. Nah, sedikit banyak ya, tadi sudah dijelaskan bahwa harusnya seperti itu, begitu ya. Harusnya seperti itulah. Di pembahasan kali ini akan meliputi regresi linear dengan dua atau lebih variabel bebas, di mana X1, X2 sampai Xn dengan satu variabel tak bebas tadi. Nah, di mana kita akan belajar memulai dengan persamaan matematik, lalu baru kita akan membaca pengaruhnya dari lebih besar dari dua variabel X, begitu. Nah, regresi linear berganda itu apa sih? Regresi linear berganda itu suatu alat analisis peramalan atau hubungan ya, dari nilai pengaruh dua variabel bebas terlebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidak adanya hubungan fungsi atau hubungan kausalitas antara
dua atau lebih variabel bebas tersebut dengan satu variabel terikat Y. Nah, kalau misalkan Anda bisa lihat bentuk umum regresi linear berganda itu bentuknya ada 3 sebenarnya, ya. Tapi di sini kalau misalkan Anda bisa melihat bahwa keubah tak bebas ya adalah sama dengan koefisien ditambah koefisien X1 ya kan ditambah koefisien X dari X2 X2 ditambah dan sampai Xn gitu ya. Nah, untuk regresi linear berganda dengan dua variabel bebas, maka diperoleh persamaan matematiknya seperti ini. Nah, regresi linear berganda di mana A, B1 dan B2 ya kan atau koefisien tadi didapat dengan menyelesaikan 3 persamaan normal ya. Tidak perlu dihafal. Kalian boleh membuka buku sambil mengerjakan tugas-tugasnya tersebut. Oke, mohon maaf belum termute ya, belum teramit ya. Baik, sekarang pertanyaan bagaimana menyelesaikan persamaan regresi berganda ya jika Anda menemui sebuah soal gitu ya. Lah, yang pertama lakukan eliminasi persamaan. Namun sebelumnya jika Anda membuka materi yang telah saya fotokopi ya, Anda bisa dengan mudah mengerjakan soal 10.1 dengan beberapa tahapan. Pertama lakukan dengan tabel 10.2 ya. Di situ dan akan memperoleh persamaan ya. Persamaan menggunakan eliminasi persamaan. Lalu kalian akan selanjutnya maaf ada iklan ya. Selanjutnya kalian akan mengerjakan eliminasi gas Jordan atau dengan konsep matriks segitiga atas atau bawah ya, dan lakukan substitusi persamaan. Seperti itu. Nah, tahapannya seperti ini kalian bisa lakukan ya, di mana eliminasi persamaan 1, 2, 3 kalian harus kerjakan, lalu persamaan antara persamaan eliminasi persamaan antar persamaan 1 dan 2, lalu didapat nilai A, lalu didapat persamaan nilai B dan sebaliknya. Kalian bisa baca di sini. Nah, kita langsung latihan ya. Contoh aja begini. Volume penjualan mobil dihubungkan dengan variabel biaya promosi dan variabel biaya penambahan aksesoris, misalkan X2-nya ya. Kita peroleh X1 adalah X1 adalah variabel biaya promosi dan X2 adalah variabel biaya penambahan aksesoris gitu ya. Di mana Y adalah volume penjualan. Maka kalian tinggal buatkan saja tabel seperti ini, lalu di bawahnya ada summary-nya. Nah, lalu tetapkan persamaan regresi linearnya, karena dua variabel berarti bentuknya seperti ini. Lalu kalian akan masukkan notasi-notasi ketiga persamaan nominal ke 3 persamaan ini, sehingga 3 persamaan ini diperoleh seperti ini. Ya toh? Nah, lalu lakukan eliminasi. Nah, setelah lakukan eliminasi, kalian akan langsung memperoleh persamaan regresinya seperti ini. Nilai A-nya berapa, B1-nya berapa, B2-nya berapa, maka dimasukkan saja ke persamaan regresi bergandanya bahwa Y ada 0,75 ditambah 0,5, X1 ditambah 0,75, X2. Seperti itu. Nah, selanjutnya
Setelah kita bisa mencari bersama regresinya, kalian juga akan membahas di halaman 185 sampai halaman 189, yaitu perihal peramalan, yaitu ramal, ya, di mana kalian bisa lihat hampir sama seperti regresi linier sederhana. Nanti tinggal masukkan ke dalam tabel. Saya biasanya memakai Excel. Lalu untuk kesalahan baku estimasi, kalian tinggal masukkan ke rumus dari tabel residual, ya, tabel residual yang sudah kalian lakukan. Lalu untuk koefisien determinasi sama, tinggal kalian masukkan saja nilai dari tabel 10.4 dari yang residual tadi ke rumusnya. Nah, lalu koefisien korelasi seperti apa? Yaitu R. Ya, tinggal kalian akar dari R square, ya kan? Nah, dari misalkan kalian pastikan misalkan seperti hasil kasus 10.1 ya, di mana koefisien korelasinya adalah akar dari 0,9606 yaitu 0,9801. Bisa dijelaskan bahwa hubungannya sangat erat ya, menghubungkan keeratan antara biaya ikan dan harga secara bersama-sama dengan volume penjualan pada PT tersebut sebesar 0,9801. Hubungan antar variabel bebas secara bersama-sama dengan variabel terikat cukup kuat karena korelasinya mendekati 1. Masih diingatkan ketika kita membahas korelasi sederhana tadi ya, seperti itu. Lalu untuk analisis variannya bagaimana? Kalian tinggal bandingkan, masukkan perhitungan UCF, lalu bandingkan dengan F tabel. Jika nilai F statistik lebih besar daripada F tabel, maka hipotesis nol ditolak. Artinya model tersebut merupakan model yang baik dan mampu menjelaskan suatu persentase yang signifikan dari variabel dependennya. Mungkin itu aja sederhana. Regresi linear sederhana sudah saya jelaskan. Regresi linear ganda pun basically kalian harus menguasai regresi linear sederhana dulu untuk bisa mengerjakan regresi linear berganda. Mungkin itu saja dari saya. Kita langsung fokus ke latihan diskusi yang 4 soal saya beri. Ketemu di part selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.